Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajaran hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab At-Tafkir kita halaman 13 ya. Kita masih masuk dalam pembahasan awal di sini. Wa khulasah ya. Wa khulasatu mawdu'il ma'lumati sabiqah, dan kesimpulan dari maklumat dari objek atau dari pembahasan maklumat sabiqah ini adalah apa? Annal hissa, bahwa sesungguhnya penginderaan itu ya wahdahu la yahsulu minhu fikr, ya bahwa penginderaan itu satu-satunya, bahwa adanya penginderaan itu satu-satunya tidak akan sampai kepada pemikiran, atau la yuhassilu minhul fikr, atau tidak akan menyampaikan atau tidak akan menghasilkan pemikiran, ya kan? Kalau cuma apa adanya penginderaan, ya. Balil ladzi yahsuluhu wal hissu faqat, akan tapi ini cuma sampai kepada penginderaan semata. Jadi kalau adanya penginderaan ya sudah sampai pada penginderaan saja. Jadi tidak akan sampai kepada pemikiran gitu. Ya kan? Dikatakan di sini yakni ail ihsasu bil waqi, atau ya cuma sekedar mengindra satu fakta saja atau pengindra fakta saja. Jadi bukan berpikir, karena mengindra itu ya mengindra, mencerap. Memang dia bisa melihat satu fakta misalnya. Memang dia bisa merasakan satu fakta. Memang dia bisa mencium misalnya satu bau dari fakta citra benda tadi misalnya. Tapi dia tidak bisa berpikir di situ. Tidak ada sampai kepada berpikir. Ya kan? Innama yahsulu minha ihsas. Innama yahsulu minha. Bukan. Wa ihsasun. Ya. Ya kan? Wa ihsasun zaidun ihsasan wa zaidu milyuni ihsasin min mahma ta'addada nau'il ihsasi, dan ihsas ya, dan penambahan ihsas itu bertambah 1000 penginderaan tadi, meskipun mahma ta'addada nau'il ihsas, meskipun banyak, meskipun beragam daripada ihsas tadi gitu ya. Ya. Tapi innama yahsulu minhu ihsas faqat. Tapi dia hanya sampai kepada mengindra saja walaupun berjuta kali. Ya kan? Walaupun berjuta kali. Wala yahsulu fikran mutlaqan, dan tidak akan sampai kepada berpikir, atau wala yuhassilu fikrun mutlakon, dan tidak dihasilkan pemikiran sama sekali. Kenapa? Karena cuma mengihsas. Ya, makanya dikatakan di sini balla budda min wujudi ma'lumatin sabiqatin
indal insani yufassiru biwasitotihal waqi, ya, akan tetapi haruslah ada di situ maklumat sabiqah pada manusia. Jadi maklumat sabiqah inilah yang menentukan bagaimana proses tadi terkategori menjadi pemikiran, gitu loh. Tidak bisa kalau cuma mengihsas, ya, gitu loh, ya. Jadi harus ada maklumat sabiqah, ya, yang bagaimana yufassiru biwasitotihal waqi allazi ahassa bihi hatta yahsulal fikr, ya, yang bagaimana di sini, ya, yang menafsirkan, yang mencoba menelaah, menetapkan hukum dari fakta tadi berdasarkan maklumat sabiqat itu, ya, yang diindra, sehingga dihasilkanlah di situ, sehingga sampailah di situ dengan berpikir. Gitu. Jadi sampailah di situ dengan, atau sampailah di situ proses berpikir. Proses berpikir berjalanlah di situ. Kenapa? Karena ada maklumat sabiqat. Gitu. Jadi ada maklumat sabiqat di situ. Bukan sebatas penginderaan. Beribu kali mengindra, beribu kali mencerap pun tidak bisa. Tapi di situ ada maklumat, dia baru bisa berpikir. Makanya ini menjadi sangat penting di situ, ya. Ya. Misalnya, walina'khuzul insanal hali. Misalnya kami berikan, ya, di sini manusia saat sekarang ini, manusia modern sekarang ini. Apa ayat, atau maksudnya di sini ayat insanin, atau setiap manusia di sini. Apa itu yang diberikan? Wa na'tihi kitaban suryanian, dan kami berikan misalnya kitab Suryani, kitab berbahasa Suryani. Mungkin juga baru dengar kali, ya. Bahasa Suryani bahasa apa, ya? Nah, nggak tahu dia bahasa Arab kuno dahulu misalnya di situ, ya, dikatakan maksudnya bahasa Suryani. Di bahasa Arab kuno di situ bahasa Suryani, ya. Wala tu'khazu ladaihi ayatan ma'lumatin tasilu bisuryaniyah, dan tidak diberikan, ya, pada orang tadi satu tanda atau pengetahuan pun yang bisa, ya, yang berkaitan dengan bahasa Suryani ini. Jadi nggak dikasih dia hanya diberi kitab berbahasa Suryani. Maka pada saat itu, ya, dan juga dikatakan di sini wa naj'alu hissahu yaqau 'alal kitabah, ya, dan juga dijadikan seluruh penginderaan tadi untuk mencerap, untuk bekerja fakta, ya, kau di situ menjadi satu yang dikerjakan terhadap kitab itu. Bagaimana? Apakah itu dilihat, dirasakan, misalnya dilihat beribu kali, misalnya. Dengan apa? Ya, dengan melihatnya, ya, biru'yati wa lamsi, menyentuhnya. Mungkin diusap-usap misalnya, mungkin supaya tahu apa sih makna dari kitab itu, ya. Wa nuqarriru hadzal his, dan juga kami berikan untuk berkali-kali, bagaimana, ya, diulang di situ berkali-kali untuk penginderaan, milyuna marrah, beribu-ribu kali, ngelihat beribu-ribu kali. Tapi dia tidak memiliki maklumat, di situ nggak akan ada gunanya. Maka dikatakan fa innahu la yumkinu ayyarfa'a kalimatan wahidah. Dia nggak akan bisa memahami satu kalimat pun, ya kan? Tidak mungkin dia bisa memahami satu kalimat pun. Kenapa begitu? Ya, dia nggak punya maklumat. Makanya dikatakan hatta tu'talahu maklumah, ya, maklumatin anis
Suryaniyah. Ya. Hatta tu'talahu maklumatun anis Suryaniyah. Sampai diberikan kepada orang itu maklumat tentang bahasa Suryani. Baru diberitahu. Misalnya sekarang ada bahasa Jawa, Hana Caraka, Bahono Coroko yang seperti itu, yang tulisannya misalnya pakai tulisan Sanskerta misalnya. Diberitahu, ngerti dia. Tapi kalau misalnya dari itu tidak bisa tidak diberitahu, dia nggak akan bisa sedikit pun. Makanya maklumat ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi berkali-kali, berjuta-juta dia misalnya mengindra tadi nggak akan bisa. Makanya seseorang yang nggak pernah diberikan maklumat misalnya tentang kebenaran, kebaikan Islam misalnya, ya, dia tidak pernah diberi maklumat tentang bagaimana Islam misal menjalankan aktivitas kehidupan, dia hidup dalam misalnya kehidupan sistem kapitalis, sistem sosialis, ya kan? Dia mencontoh orang-orang yang ada sekarang ini, nggak pernah belajar tentang Islam, nggak diberi maklumat tentang Islam, atau pada saat mau diberi maklumat dia nolak, dia nggak mau, misalnya, dan nggak pernah ditelaah satu persatu tentang Islam, nggak akan bisa dia. Walaupun menghadapi seluruh fakta tadi, dia nggak akan bisa menilai dengan sudut pandang Islam. Makanya pengajaran Islam ini menjadi sangat penting, gitu ya. Bahkan mau diwajibkan seorang muslim dan muslimah itu untuk apa? Belajar, memasukkan maklumat. Itu sangat penting. Dari mulai buayan sampai liang lahat, dari mulai lahir sampai mati, nggak boleh berhenti belajar, gitu. Kenapa begitu? Karena dia akan terus menjadikan dalam dirinya proses berpikir itu terus ada. Karena apa? Fakta tadi. Apalagi berkaitan dengan Islam, ya kan? Nggak boleh berhenti, ya kan? Jadi nggak akan diberi maklumat. Atau di sini diberikan wa amma yattasilu bisuryaniyah, dan segala apapun yang berkaitan dengan Suryaniyah, bahasa Suryani tadi. Misal diberitahu ini adalah bahasa Suryani, dia baru punya maklumat, oh begini bahasa Suryani, baru mulai, oh apa sih ini bacanya, apa ini maknanya, apa ini artinya, itu dalam bahasa Suryani. Sama dengan bahasa Arab, ya kan? Seseorang pernah datang, ya dapat informasi, bagaimana pada saat misalnya dia protes, dia memang baru masuk Islam, dia baru mu'alaf, dia punya anaknya disekolahkan ke sekolah agama, di sekolah Islam, sekolah TK Islam pada waktu itu, TK atau SD lupa ya mungkin itulah, sekolah masih kecil itu. Nah tiba-tiba gurunya itu memberikan PR dengan tulisan bahasa Arab, kata dia, disuruh kerjain oleh anaknya. Lalu kemudian apa? Dia nggak tahu, nanya ke anaknya, dia malu, ya kan? Dia nggak tahu, dia nggak ngerti. Lalu gimana? Dia keluarkan anaknya dari sekolah itu, oh jangan. Dia juga bilang bahwa ini pakai bahasa Arab, saya tidak tahu. Belajar dia malu, belajar dia nggak mau. Ya mungkin karena dia baru masuk Islam memang, tapi dia punya semangat Islam. Saya katakan, itu harusnya yang membawa dia untuk masuk Islam itu membimbing dia, minimal membaca Al-Quran, mengetahui bahasa Arab yang tingkat dasar, gitu. Nah, makanya dianjurkannya bukan kepada anaknya yang sekolah, siapa? Orang tuanya. Paham maksudnya? Jadi orang tua pun tetap harus ngapain? Memasukkan maklumat dia dengan maklumat-maklumat yang dibutuhkan agar apabila ada fakta dia tahu. Padahal ya PR itu adalah PR yang menunjukkan misalnya halaman satu kitab, ya kan, kemudian ada cara pengisiannya dan sebagainya. Tapi karena memang nggak tahu, anaknya juga mungkin nggak perhatian, dia sedang main misalnya pas diberikan PR dia nggak tahu apa ini. Nah, ini cerita lama gitu ya. Tapi pada saat itu menjadikan bukti bahwa berkali-kali dia misal mencoba berpikir, dia nggak bisa. Lalu ada yang menghalangi dari benak dia, apa? Dia malu untuk bertanya,
Malu untuk memasukkan maklumat. Selesai sudah. Malu dia dengan anaknya juga nggak bisa. Gimana cara mengerjakan PR anaknya ini misalnya. Ya anaknya karena masih kecil dia santai-santai aja. Kalau dikerjakan sama orang tuanya dia bisa. Kalau nggak dikerjakan ya dia biarin saja. Sampai akhirnya dia putuskan misalnya dia keluar dari sekolah itu. Mengeluarkan anaknya sekolah itu. Ya walaupun itu keputusan dia. Tapi berikutnya beruntung itu kemudian dia ajarkan pada anaknya. Dan juga diajarkan kepada dirinya. Itu harusnya ada begitu. Coba. Kalau misalnya dia tidak memasukkan maklumat. Padahal mungkin dia adalah orang yang berstatus seorang muslim. Nggak pernah tahu bahasa Arab. Maksudnya nggak bisa belajar bahasa Arab. Ya, nggak bisa tahu misalnya tulisan Arab maksudnya di situ. Bahkan nggak bisa membaca Al-Quran. Nggak bisa baca bahasa Arab misalnya. Kasihan. Makanya maklumat ini menjadi penting. Masukkan itu. Itu konteksnya di situ yang saya maksud di situ. Ya. Nah, fahina izin yabda'u yufakiru biha wa yudrikuha. Nah, pada saat itulah saat ada maklumat yang diberikan kepada orang tadi dengan bahasa Suryani atau berkaitan dengan Suryaniyah tadi, maka barulah mulai di situ dia bisa berpikir dan juga dia bisa memahami. Nah, tapi di sini wala yuqalu hadzal khasun bil lughati. Jadi ini bukan berarti dikatakan khusus bagi bahasa. Tidak. Wa annahu akan tetapi di sini ya. Wada'iyatun min wada'il insan. Sesuatu objek yang terjadi pada manusia, bahwa apa di sini fatahtaju ila maklumatin anha, bahwa manusia itu membutuhkan apa yang disebut dengan maklumat tentang segala kejadian yang terjadi pada manusia. Jadi bukan cuma sekedar dalam berbahasa, termasuk bertindak. Misalnya ngerti pada saat ngomong misalnya tentang wakaf, apa hukum wakaf, apa ketentuan wakaf. Misalnya kalau dia mau ngomong tentang kejadian tentang wakaf, jadi dia ngerti dulu Islamnya. Kenapa wakaf diterima tapi ajaran lain dimusuhi. Ini pun menjadi maklumat dari dia. Belajar. Iya kan? Tentang zakat. Apa itu zakat? Ini tentang kejadian yang terjadi pada umat. Maklumat tentang wakaf, tentang zakat. Itu menjadi penting bagi dia. Kenapa dia hadapi? Dalam konteks sehari-hari di situ. Ya kan? Makanya dia dikatakan la yuqalu zalik, tidak dikatakan begitu. Jadi tidak hanya untuk masalah bahasa. Maklumat ini butuh untuk bahasa, tidak. Ya kan? Li'annal mawdu'a huwa amaliyatun aqliyah. Tapi yang menjadi objek dalam masalah ini, dalam butuhnya manusia dengan maklumat sabiqah, itu adalah yang berkaitan dengan aktivitas berpikir. Nah, manusia setiap detik mikir. Kalau dia nggak kemudian menjadikan bagaimana maklumat ini menjadi penting bagi dirinya, kelar, selesai. Ya, jadi nggak ada lagi dia itu. Ya, sehingga maklumat tadi menjadi bagian yang harus ada pada ketentuan hidup manusia setiap saat dia memasukkan maklumat. Ini makanya saat Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada malaikat bahwa ada Nabi Adam yang diciptakan, Allah mempersiapkan Nabi Adam tadi. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama benda. Ini berarti apa? Maklumat ini menjadi penting. Gitu. Ya. Nah, dan dikatakan wa amaliyatu aqliyah. Wa amaliyatu, iya kan? Amaliyatu aqlid. Nah, aktivitas inilah yang disebut atau yang menjadi aktivitasnya berpikir. Sawa'un fi wad'il hukmi, sama saja apakah dalam objek hukum atau pemerintahan, au fi fahmid dalalah, atau dalam memahami ya
pendalilan sama di situ. Au fi fahmil haqiqah, atau dalam memahami hakikat. Ya kan? Fal amaliyatul aqliyah, maka aktivitas berpikir ini adalah amaliyatun wahidatun fi kulli syai', adalah aktivitas, ya, berpikir adalah aktivitas satu-satunya pada setiap segala sesuatu yang dihadapi oleh manusia. Coba, manusia senantiasa melihat, merasakan, mendengar, proses berpikirnya terus terjadi berjuta kali, berhimpitan satu sama lain dengan satu objek tadi, dengan gimana? Dengan kondisi apa? Kondisi dia itu, ya tadi ya, sepersekian ribu detik dia bisa lakukan itu. Bahkan seolah-olah secepat kilat dia bisa langsung memutuskan. Itu berdasarkan maklumat dia. Nah, ini yang terjadi. Belum lagi hasil berpikir itu digunakan lagi menjadi maklumat di dalam benak dia. Maka pada saat itu proses tadi berlipat-lipat dalam benaknya, dalam otaknya tadi. Nah, disinilah makanya menjadi penting, ya kan? Maka dikatakan fatafkiru fi mas'alatin, ya, maka berpikir tentang satu masalah huwa katafkiri fi buslah. Jadi memikirkan satu masalah sama seperti memikirkan misalnya benda-benda. Kalau di buslah di sini adalah jamak dari bumbu-bumbu, ya, bawang, ya, basal. Nah, jadi memikirkan tentang aktivitasnya, ya, bukan samanya. Jadi memikirkan tentang satu masalah sama dengan memikirkan satu fakta. Misalnya anak-anak sedang di dapur, ngerti ini gimana, bumbu ini dicampur dengan bumbu ini, lalu kemudian diproses masaknya bagaimana, itu mikir. Proses ini sama saat dengan seorang hakim menelaah kasus tentang satu permasalahan yang datang kepada dia. Prosesnya, bukan derajat mana yang dipikirkannya. Bahwa di situ ada proses apa? Berpikir. Membutuhkan apa? Maklumat. Gitu. Ternyata misalnya kita balik, anak-anak yang biasa masak misalnya, lalu kemudian berdiri di meja persidangan, ada orang datang dengan kasus ini, ada orang dengan kasus ini, pusing. Kenapa? Karena dia biasa berpikir tentang masakan di dapur misalnya. Dia menjadi koki. Gimana caranya? Nggak ada maklumat. Sama misalnya seorang hakim misalnya yang belum pernah datang juga ke dapur tentang masakan tertentu, disuruh datang, disuruh masak, bingung dia. Mana ini? Mana antara misalnya satu bumbu tertentu? Butuh maklumat. Proses berpikirnya. Maka yang dimaksud di sini bukan masalah apa yang dipikirkan, bukan masalah objek bagaimana model pemikiran, tetapi proses berpikir dalam benak tetap memerlukan apa yang disebut dengan maklumat terhadap apa yang maksud baru di situ yang dipikirkan. Tapi prosesnya itu butuh maklumat. Ini yang dijelaskan. Ya kan? Wa fahmu makna kalimat, dan memahami makna kalimat huwa ka fahmi makna waqi. Ya, adalah sama seperti memahami makna fakta. Ya, kullu minha yahtaju ila amaliyatin aqliyah. Semuanya itu membutuhkan kepada aktivitas berpikir. Wa amaliyatul aqliyatu wahidatun fi kulli syai'in, dan amaliyah berpikir inilah satu-satunya pada segala sesuatu. Wa fi kulli umurin, dan setiap permasalahan. Wa fi kulli waqi'in, ya, yang harus ada maksud di sini pada setiap fakta. Karena manusia itu berpikir. Dia akan mencoba membandingkan, dia akan mencoba menelaah. Tapi kadang dia juga nggak berpikir kalau dia nggak punya maklumat. Jadi dia biasa saja. Didengar suara apa ya? Coba deh. Ah, nggak tahu saya. Sudah, biarkan saja. Tapi bagi seseorang yang mungkin ngerti maklumat itu, ini kayaknya
AC-nya kurang bagus ini. Ini putaran motornya ini nggak pas. Dengerin aja sudah tahu. Karena pernah juga waktu servis AC gitu. Pas dibunyiin saya sih pikirnya biasa saja. Tapi dia langsung ngerti. Ini putaran motornya katanya kurang pas. Biasanya nggak gini. Gitu dia. Ya kan? Ini yang didengar nih. Maksudnya bukan karena cuma masalah ini adalah urusan fakta yang datang lalu diabaikan. Tapi masalahnya adalah mana fakta yang mampu dipikirkan. Dan itu membutuhkan maklumat sabiqah. Memerlukan pemahaman yang harus maklumat, ya, informasi yang harus ada di benak dia, di otak dia. Begitu. Paham tentang pentingnya maklumat sabiqah? Ya? Paham sini? Ada pertanyaan? Ngerti? Ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, cukup, nggak ada masalah. Kita akhiri karena mungkin ada juga pelajaran di pagi hari ini. Mari kita tutup sama-sama. Kalau tidak ada pertanyaan, benar? Atau Ustazah ada yang mau tanya? Ini Ustazah ini nggak bertanya nih. Kalau bertanya nggak apa-apa, seru. Nggak masalah. Ya udah nggak apa-apa. Yuk kita tutup dengan baca surat Al-Asr bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.